Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 226, Master Sekte Zhengyang, Anda harus lebih mengkhawatirkan murid-murid Anda. Ye Chen sama sekali tidak menghindarinya, menatap Cheng Kun tanpa rasa takut, dan mencibir, saya harap murid dari Sekte Zhengyang yang saya temui besok dipukuli dengan sangat baik. Jika saya mengalahkan yang lain, Anda tidak perlu menyalahkan saya. Begitu dia mengatakan ini, wajah Cheng Kun langsung tertutup dengan es, dengan niat membunuh yang dingin, itu juga terungkap. Hari ini, meskipun dia adalah pemenang terbesar dari Sekte Zhengyang, dia tidak kehilangan muka murid keempat dari biografi sejati dipukuli hingga lumpuh, dan murid yang datang untuk menyerang secara diam-diam diturunkan di tempat oleh Ye Chen, dan dia bahkan diperas oleh Ye Chen untuk ini setelah membicarakannya sebentar. Hanya dua insiden ini yang telah mempermalukan Zhengyang Song. Cheng Kun, sia-sia bahwa kamu adalah penguasa satu generasi, menunjukkan niat membunuh kepada murid Heng Yue saya di setiap kesempatan, bukankah itu terlalu berlebihan untuk identitasmu? Yang Dingtian sudah berdiri di samping Ye Chen, membantu Ye Chen memblokir paksaan Cheng Kun, lalu dia tidak lupa menatap Cheng Kun dengan dingin. Saat dia mengatakan itu, Yang Dingtian melemparkan jubahnya dan meninggalkan tempat itu bersama semua orang. Setelah mereka pergi, Cheng Kun menghancurkan meja dan kursi di sampingnya menjadi abu dengan satu telapak tangan, dan berkata dengan dingin, cepat atau lambat, Heng Yue Song akan dihancurkan. Setelah semua orang pergi, Dong Huang Taixin, yang dalam kehampaan, menjadi malas pinggangnya, dan kemudian dia masih tidak lupa untuk melihat Fuya. Apa, kamu dan aku bertaruh kali ini, kamu akan menerimanya atau tidak? Fuya tersenyum dengan mengibaskan lengan bajunya, mengapa tidak, bukankah kamu guru suci? Secara alami, visimu lebih tinggi dari itu. Aku akan menunggu. Berhentilah menyanjung, ayo pergi. Dong Huang Taixin berbalik dan menghilang, diikuti oleh Xuan Chen dan Fuya. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya telah kembali ke paviliun Wang Yue. Baru setelah mereka kembali ke paviliun Wang Yue, Si Tunan dan kelompok murid sejatinya semua tertawa gembira. Saudara muda Ye Chen, kamu sangat sedih. Tanda seru petik 2, saya, dia mengangkat telinganya. Apakah ada? Si Tunan juga berpura-pura tuli dan bodoh, dan berkata, dia menendang Si Yan di sampingnya, dan mengutuk, Xiao Yanzi, katakan padaku, apakah itu kamu? Saudara ini, saya harus mengatakan beberapa patah kata tentang Anda. Tidak, jangan terlalu besar untuk kalah. Si Yan mengabaikannya secara langsung. Dia sudah terbiasa dengan Si Tunan untuk waktu yang lama. Oke, Yang Dingtian melambaikan tangannya untuk membiarkan kerumunan bubar, dan kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Ye Chen, anak kecil, lawan besok tidak sebanding dengan bayi. Jika kamu bisa bertarung, kamu akan bertarung, jika kamu tidak bisa bertarung, Anda akan mengaku kalah. Petik 2, saya mengerti itu. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, seorang pria. Jika Anda bisa mengalahkannya, pukullah, jika Anda tidak bisa mengalahkannya, larilah. Tidak apa-apa membujuknya sekali atau dua kali, tetapi sesama senior, jangan hentikan saya besok, bahkan jika saya kalah, saya akan memberinya 2 tamparan. Petik 2, ya, saya memiliki sikap kakek saya saat itu. Kalimat ini datang dari udara. Seseorang datang dari udara, itu adalah seorang lelaki tua dengan tangan di tangannya. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya acak-acakan, dan dia sedikit malang. Dia jelas senior, tapi itu bukan apa-apa. Matanya melihat segalanya sebagai pencuri. Ayolah, tak perlu dikatakan, itu adalah lelaki tua Zuge. Melihat bahwa itu adalah lelaki tua Zuge, Yang Dingtian dan yang lainnya melangkah maju untuk memberi hormat, dan mereka juga melindungi Ye Chen di belakang mereka. Karena takut Ye Chen akan diculik oleh Zuge jika dia tidak memperhatikan lari. Semua orang masih ingat terakhir kali, Ye Chen dibawa pergi oleh orang tua Zuge, dan area terlarang Sekte Zhengyang adalah masuk ke malam itu, dan semua orang membuat keributan hampir sepanjang malam. Meskipun pembunuhnya tidak tertangkap malam itu, mereka. Juga saya tidak bodoh, saya tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Pak Tua Zuge, dan Ye Chen yang dibawa pergi mungkin berpartisipasi di dalamnya. Sekarang lelaki tua Zuge datang lagi, Yang Dingtian dan yang lainnya tentu saja ingin memenjarakan Ye Chen. Jika dia benar-benar dibawa pergi oleh Zuge Yu,
Tuhan tahu omong kosong apa yang akan terjadi malam ini. Ekspresi seperti apa yang kalian miliki? Tepat ketika lelaki tua Zuge mendarat, dia melihat Yan Dingtian dan yang lainnya menatapnya dengan waspada, tidak tahu mengira mereka menjaga dari pencuri. Pencegahan kebakaran, anti pencurian, anti Zuge. Yan Dingtian dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ye Chen di belakangnya mengerang. "Hei, bajingan kecil!" Orang tua Zuge berhenti, menyingsingkan lengan bajunya, mendorong Yan Dingtian pergi di tempat, melangkah maju dan menarik keluar Ye Chen dari belakang. "Aku belum puas denganmu. Berutang padamu." Ye Chen memandang Zuge Yu dengan marah. "Kamu, yang hampir membunuhku." Begitu kata-kata ini keluar, Yan Dingtian dan yang lainnya menyentuh dagu mereka, diam-diam memikirkan apa yang terjadi malam itu. Pasti ada hubungannya dengan Zuge Yu dan Ye Chen, yang memperkuat tekad mereka untuk mengendalikan Ye Chen. Jelas, lelaki tua Zuge juga tahu apa yang Ye Chen bicarakan, jadi dia hanya menarik Ye Chen ke sisinya, mengedipkan mata dan berkata, "Anak kecil, bagaimana kalau kakek mengajakmu melihat bintang-bintang?" Ketika Ye Chen berbicara, Chu Xuaner menarik Ye Chen kembali, berdiri di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, "Zuge senior, dia akan berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar besok, jadi tidak perlu melihat bintang-bintang." Orang tua Zuge melihat ke atas dan ke bawah setelah melihat Chu Xuaner, dia melihat Yan Dingtian dan yang lainnya dengan mata terayun dari sisi ke sisi, dan menemukan bahwa sekelompok orang benar-benar menjaganya seperti pencuri, yang membuat sudut mulutnya berkedut. "Itu dia." Orang tua Zuge batuk kering dan mengelus janggutnya, "Kalau begitu aku akan datang di lain hari." Mengatakan itu, orang tua Zuge berbalik dan menghilang. Setelah dia pergi, Yan Dingtian dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika Zuge Yu bersikeras untuk membawa Ye Chen pergi, bahkan beberapa dari mereka harus melalui banyak masalah. Kekuatan alam Zuji Yu terlalu menakutkan. "Selamat beristirahat." Yan Dingtian menepuk pundak Ye Chen, tersenyum, "Jangan stres. Dimengerti." Ye Chen tersenyum, berbalik dan terjun ke loteng. Semua orang beristirahat secara terpisah, tetapi dia masih berhati-hati dan tidak berani menunda sedikit pun. Esensi bumi yang ditransmisikan dari 9 klon dunia bawah tanah dikompresi dan ditempa, lalu dituangkan ke lautan pil. Namun, meski begitu, dia masih gagal menembus ke tingkat ke-6 alam Yuan manusia. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Zhenyang Zong benar-benar sunyi dan damai, dan sekelompok gunung diselimuti awan dan kabut, benar-benar seperti negeri dongeng di bumi. Namun, di tengah malam, bayangan hitam menyerbu ke paviliun pengamat bulan, dan kemudian keluar dalam waktu kurang dari sedetik. Samar-samar terlihat bahwa bayangan hitam itu membawa seseorang di tangannya. "Sial, kamu orang tua, kamu tahu banyak." Dia dibawa dengan linglung, dan Ye Chen melihat dengan jelas siapa yang menggendongnya, dan siapa lagi yang ada di sana selain Zuge. "Tua, kamu bajingan kecil, tenanglah. Orang tua Zuge pergi dengan bunyi gedebuk, kakek akan membawamu ke tempat yang baik." Petik 2. "Kamu menipuku lagi." Ye Chen meronta dengan keras. "Omong kosong, kapan aku menipumu? Itu kecelakaan terakhir kali." Orang tua Zuge memarahi, "Jangan khawatir, aku membuat setiap persiapan kali ini untuk membuatmu tetap aman. Apakah kamu tidak percaya padaku? Salah satu yang harus disalahkan, aku, Ye Chen hendak berteriak, tetapi mulutnya ditutupi oleh lelaki tua Zuge, dan seluruh tubuhnya juga dipenjara, jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika lelaki tua Zuge membawanya pergi. Yang mengejutkan Ye Chen, kali ini lelaki tua Zuge tidak membawanya ke tanah, tetapi membawa Ye Chen ke langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, lelaki tua Zuge berhenti dan menempatkan Ye Chen di sampingnya. Bab 227. Di mana ini? Ye Chen melirik awan yang berterbangan, dan kemudian melihat ke bawah. Yang bisa dia lihat hanyalah awan berkabut, tapi dia bisa merasakannya. Pada saat seperti itu tinggi, itu sudah melebihi ketinggian awan api peri yang bisa terbang. "Apakah kamu melihat cermin gosip itu?" Su tahu bahwa penglihatan Ye Chen terbatas, jadi lelaki tua Zuge membantu Ye Chen membersihkan awan. Ye Chen mengarahkan matanya dan melihat bahwa memang ada titik terang seukuran ibu jari di bagian bawah, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa itu adalah cermin gosip yang mengambang, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kecemerlangan yang cerah, yang merupakan sangat terang di malam yang gelap. Dilihat dari bawah, yang tidak tahu mengira itu bintang. "Apa itu?"
Ye Chen memandang Zhuge Yu dengan rasa ingin tahu. Cermin Bagua, aku tahu itu cermin Bagua, jadi mengapa tidak ada asalnya? Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Orang tua Zhuge meremas janggutnya, awalnya kupikir itu bintang. Tapi malam itu saya untuk melindungi Anda, setelah bergegas keluar dari tanah, Anda kebetulan lewat di sini, dan saya melihatnya secara tidak sengaja, dan saya kira, Zeng Yanzong jelas tidak mengetahui keberadaan cermin gosip ini. Tidak mungkin, Ye Chen melihatnya dengan wajah tidak percaya. Melihat lelaki tua Zhuge, ada harta karun yang mengambang, mereka belum menemukannya. Petik 2, setidaknya mereka belum menemukannya. Petik 2. Orang tua Zhuge berkata dengan pasti, menunjuk ke cermin gosip dan berkata, apakah kamu melihat bahwa tidak ada pola di sekitarnya? Dan pesona, jika orang-orang dari Sekte Zeng yang tahu bahwa ada cermin gosip seperti itu, bisakah mereka membawanya pergi juga? Jangan terlalu memikirkan orang-orang dari Sekte Zeng Yang. Cermin gosip setidaknya berjarak 100.000 kaki dari tanah, sangat tinggi, setidaknya seseorang yang harus mencapai level saya, jika bukan karena saya untuk menghindari pengejaran Zeng Yanzong malam itu, siapa yang tidak punya apa-apa untuk berlarian dalam kehampaan yang begitu tinggi? Pria Zhuge dengan curiga, omong kosong, jika saya bisa mendapatkannya, mengapa saya harus meminta Anda untuk datang? Orang tua Zhuge mengangkat tangannya dan bergidik lagi, saya berlari untuk melihatnya 2 malam ini, mencoba banyak metode, tetapi tidak dapat menerimanya pergi, dan emosinya belum kecil, saya curiga ada pikiran jahat tuannya di dalamnya, dan itu tidak lemah. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah pada lelaki tua Zhuge. Ayo. Anda bermartabat dan semi surgawi, dan Anda bahkan tidak dapat melakukan pikiran jahat tentang senjata spiritual. Bukannya kamu tidak bisa mengalahkannya. Orang tua Zhuge meremas janggutnya, tetapi pikiran jahat itu bukanlah pikiran jahat biasa, itu adalah pikiran jahat dari roh primordial. Jika menjadi gila, jiwaku mungkin menderita. Selain itu, aku tidak ingin membuat ribut, untuk menarik cucu Zeng Yanzong. Petik 2, Yuan Shen pikiran jahat. Ye Chen terkejut, dan bertanya ragu-ragu, maka ini berarti pemilik piring gosip setidaknya adalah seorang kultivator di alam surga. Jika tidak akan ada pikiran jahat yang ditinggalkan oleh roh primordial. Petik 2, secara teori, itu saja. Petik 2, itu masih Wall. Ye Chen mengutuk, pemilik rumah adalah Tianjing, jika kamu ingin bermain dengannya, temukan seseorang untuk menyalahgunakannya. Petik 2, apakah menurutmu aku sudah gila? Orang tua Zhuge mengangkat tangannya dan memberikan tembakan lagi, jika pemiliknya masih hidup, saya tentu tidak akan berani memikirkannya, tetapi pemiliknya jelas sudah mati, dan tidak ada pemiliknya, jadi saya memikirkannya. Dapatkan di sini dan pelajari dengan cermat. Petik 2, lalu apa maksudmu membawaku? Gunakan api aslimu untuk memurnikan pikiran jahat roh primordial di piring gosip. Orang tua Zhuge berkata, tidak mudah untuk menyempurnakan materi untuk piring gosip, dan mungkin ada keuntungan tak terduga setelah melakukannya. Bukan tidak mungkin untuk membantumu. Ye Chen menyentuh dagunya, tapi kamu tidak bisa seperti terakhir kali-kali ini. Aku tidak ingin menghabiskan malam ini dalam ketakutan. Juga, manfaat yang Anda dapatkan, Anda memberi saya beberapa poin, saya kekurangan uang. Petik 2, aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Orang tua Zhuge berkata, meraih Ye Chen dengan satu tangan, dan bergegas turun seperti seberkas cahaya, dan segera datang ke sisi piring gosip. Tepat setelah jatuh, Ye Chen hampir terhuyung dan jatuh dari sini, karena gosip piring paksaan itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas, dan bahkan energi tubuh yang sebenarnya ditekan kembali ke lautan pil. Melihat ini, lelaki tua Zhuge menunjuk ke arah Ye Chen dan menyingkirkannya. Paksaan pada tubuhnya. Mungkin dia merasakan kekuatan orang tua Zhuge, dan Bagua Pan hendak melarikan diri di tempat. Kemana harus pergi? Orang tua Zhuge segera mengorbankan senjata spiritual kelahirannya, dan menekan piring gosip di sana. Ye Chen menghela napas, dan kemudian melihat piring gosip di depannya dengan heran. Itu hanya sebesar mulut seorang mangkuk, tapi ini sangat misterius. Selain hal-hal yang harus dimiliki gosip, ada beberapa karakter segel kecil yang diukir di tepinya, dengan jejak energi spiritual yang tertinggal, dan helaian udara tebal meluap. Meskipun ukurannya kecil, kamu Chen selalu memiliki semacam perasaan saat melihatnya. Itu adalah perasaan melihat ke pegunungan. Jika orang ini menjadi gila, dia akan menghancurkanku menjadi gumpalan dalam sekejap.
Ye Chen mundur. Bukankah masih ada aku? Tunggu saya sebentar, dan saya akan mengatur formasi. Jika tidak akan ada banyak kebisingan, dan geng Zheng Yangzong akan waspada, dan masalah yang tidak perlu tidak akan terhindarkan. Orang tua Zuge sudah sibuk di sekitar Disgosip, bendera formasi besar dimasukkan ke dalam kekosongan, dan kemudian banyak hal aneh tersebar di sekitar bendera formasi. Segera, sebuah formasi dibangun olehnya, membentuk aku membuat 10 penutup pelindung seukuran kaki dan menutupi pelat gosip di dalamnya. Oke, orang tua Zuge bertepuk tangan, dan kemudian menempelkan jimat ajaib di tubuh Ye Chen. Ini dapat membantu Anda menahan tekanan dari Disgosip. Sekarang, Anda dapat mengorbankan api asli Anda. Saya tidak perlu mengajari Anda cara memperbaikinya. Petik 2. Sangat akrab. Dengan pikiran di benaknya, Ye Chen mengorbankan api yang sebenarnya, dan kemudian membungkus piring gosip. Tiba-tiba, piring gosip itu bergetar, dan roh itu langsung panas dan menyilaukan, sementara riak menakutkan yang tak terlihat tetapi sangat jelas menyebar. Dia datang, tetapi dihentikan oleh formasi yang diatur oleh Pak Tua Zuge sebelumnya. Ada pertunjukan, lanjutkan. Mata Pak Tua Zuge berbinar. Kamu harus memperhatikannya, aku tidak ingin dia menjadi gila dan membunuhku nanti. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, aku di sini untuk memastikan kamu baik-baik saja. Petik 2. Pelat gosip bergetar lagi, mekar dengan kecemerlangan yang lebih panas, tetapi kecemerlangan yang menyilaukan ini juga dihentikan oleh formasi. Segera, pelat gosip mulai bergetar, dan terbang naik turun. Pound, Disgosip itu muncul ingin melarikan diri, tetapi karena penutup pelindung, itu diblokir setiap saat. Pemurnian api peri tampaknya telah menyinggungnya, dan kekuatan yang kuat pulih dengan cepat. Saya katakan, dapatkah formasi Anda berfungsi? Tanda tanya. Melihat piring gosip menjadi gila, Ye Chen buru-buru menatap lelaki tua Zuge. Pemiliknya sudah lama meninggal, itu hanya senjata spiritual, dan tidak bisa mengubah gelombang besar. Orang tua Zuge menepuk bahu Ye Chen. Agar aman, dia menempelkan beberapa jimat bercahaya di tubuh Ye Chen. Hei, pertahanan saat ini cukup kuat. Petik 2. Memang, dengan beberapa jimat yang terpasang di tubuhnya, Ye Chen merasa lebih aman. Dia merasa bahwa beberapa jenis kekuatan tirani menutupi seluruh tubuhnya, dan 2 di antaranya langsung melindungi jiwanya. Jelas, Zuge orang tua itu tidak menginginkannya mengalami kecelakaan, kalau tidak dia tidak akan begitu berhati-hati. Bab 228. Disgosip masih bergetar, dan samar-samar terdengar jeritan di dalam, yang membuat seluruh tubuh Ye Chen gemetar. Aku berkata, bukankah agak tidak manusiawi bagi kita untuk melakukan ini? Mendengar teriakan itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah lelaki tua Zuge. Mereka tidak merekrut kami atau memprovokasi kami hanya menempatkan orang sampai mati seperti ini. Bukankah itu agak jahat? Kamu tahu kentut? Orang tua Zuge mengutuk, menunjuk ke langit di atas, dan kemudian menunjuk ke bawah. Itu tetap di sini hanya untuk menyerap cahaya bintang, cahaya bulan dan kebenaran. Kekuatan spiritual agung Yangzong, yang paling penting adalah pembuluh darah roh bumi di area terlarang Zheng Yangzong. Itu adalah pikiran jahat, dan juga pikiran jahat dari roh primordial. Begitu tumbuh naik, akan aneh jika itu tidak membawa bencana bagi orang-orang. Dengan begitu, aku merasa jauh lebih nyaman. Ye Chen memikirkannya sejenak. Pikiran jahat bukanlah hal yang baik pada pandangan pertama. Di sekte Heng Yue, dia juga membantu Xiong Er memperbaiki pikiran jahat pada gadanya. Begitu benda ini memiliki kebijaksanaan spiritual yang tinggi atau menjadi lebih kuat, pasti akan menimbulkan bencana. Kami menghilangkan kerugian bagi orang-orang, berlatih dengan cepat, berlatih sampai mati. Orang tua Zuge menyemangati Ye Chen. Mengerti. Begitu Ye Chen menyelesaikan kata-katanya, jeritan sengsara terdengar lagi dari nampan gosip. Segera, roh di papan gosip menjadi sensitif dan tidak stabil, dan untaian aura hitam berubah menjadi abu oleh api yang sebenarnya. Ye Chen bahkan bisa melihat wajah hitam yang terdistorsi dari jarak 4-5 kaki, terlihat ganas, sangat menyakitkan. Datang lagi. Dengan pemikiran di benak Ye Chen, dia meningkatkan intensitas pemurnian api yang sebenarnya. Pikiran jahat dari piring gosip menjerit lagi, dan wajah hitam yang terdistorsi juga dengan cepat meleleh. Tetapi jejak kecemerlangan putih muncul, tertinggal di piring gosip. Melihat kecemerlangan putih itu,
mata lelaki tua Zuge langsung menjadi tajam, dan bahkan napasnya menjadi sesak. Ye Chen menangkap gerakannya. Tampaknya yang benar-benar diinginkan lelaki tua ini adalah kecemerlangan putih di piring gosip. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melihat cahaya putih dengan hanya sehelai rambut lagi. Apa-apaan ini itu, bahkan dunia semu surga sangat menginginkannya. Segera, Ye Chen menebak apa itu, dan dua lampu tajam melintas di matanya. Itulah kekuatan roh primordial. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan sepertinya telah menemukan sesuatu dalam sekejap. Yang benar-benar diinginkan Zuge Yu adalah kekuatan roh primordial yang tersembunyi di piring gosip. Setelah meleleh, pikiran jahat roh primordial musnah, yang mengungkapkan kekuatan roh primordial. Petik 2. Tidak heran dia begitu bersemangat. Ye Chen bergumam, bahkan jika ada jejak kekuatan roh primordial, itu mungkin membantunya menerobos. Pergi ke surga, atau memadatkan roh primordial terlebih dahulu. Orang tua Zuge, tampaknya Anda telah menemukan harta karun. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah kekuatan roh primordial, Ye Chen tidak melakukannya, tidak berani memiliki terlalu banyak delusi. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa baik hubungannya dengan Zuge Yu, tidak peduli seberapa murah hati Zuge Yu, dia tidak akan berbagi kekuatan roh primordial dengannya, karena kekuatan roh primordial sangat penting bagi surga semu dunia. Di samping, Zuge Yu masih menatap jejak kekuatan primordial itu dengan mata panas, dan bahkan mau tidak mau bergerak beberapa kali. Melihat lelaki tua Zuge itu sangat bersemangat, Ye Chen terbatuk ringan. Aku berkata, lelaki tua, kamu terlihat sangat bahagia. Omong kosong, kurang dari BR lebih besar dari, kalau begitu mari kita bahas bagaimana membaginya. Ye Chen terkikik, pura-pura tidak tahu apa-apa. Hei, kamu mengganggu latihanku di tengah malam dan bahkan membuatku di sini, jadi beri aku hadiah atau sesuatu. Benar, kamu juga tahu bahwa dibutuhkan banyak usaha untuk memperbaiki pikiran jahat ini. Aku tidak ingin terlalu banyak, hanya 300.000. 300.000, kamu memiliki nafsu makan yang besar. Orang tua Zuge meledak janggutnya dan menatap, tapi orang ini memikirkannya sejenak. Dibandingkan dengan kekuatan roh primordial, 300.000 yuan bukanlah apa-apa. Suasana hatinya lebih baik, dan dia hanya mengeluarkan tas penyimpanan dan memasukkannya ke Ye Chen. Uang untuk Ye Chen. Cepat dan perbaiki untukku. Dimengerti. Dengan uang yang diperoleh, Ye Chen penuh energi, dan dia meningkatkan kekuatan pemurnian api yang sebenarnya dalam jumlah besar. Wajah terdistorsi dari pikiran jahat dengan cepat disempurnakan. Seperempat jam kemudian, jejak terakhir dari pikiran jahat yang tersisa di piring gosip benar-benar disempurnakan menjadi ketiadaan di bawah pemurnian api perih, dan Zuge Yu yang berada di samping tidak sabar untuk menarik formasi, dan meraih piring gosip dengan satu tangan. Bersenandung, tanpa diduga, cakram gosip yang tadinya diam berdengung dan bergetar, mengibaskan tangan tua Zuge, dan kemudian terbang seperti pelangi ilahi. Kemana harus pergi? Orang tua Zuge memarahi dengan dingin, mengangkat kakinya dan mengejarnya. Dua pelangi ilahi mengejar dan melarikan diri, dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Sialan, Ye Chen berteriak keras dari belakang, kamu bajingan, jatuhkan aku. Kamu tidak bisa membunuhku jika kamu ingin jatuh. Petik 2. Namun, tidak ada jawaban. Selusin garis hitam muncul di dahi Ye Chen dalam sekejap. Dia benar-benar melihat bahwa lelaki tua Zuge ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Pertama kali dia masuk ke bawah tanah bersamanya, dia diblokir di sana. Jika bukan karena bantuan Taiksu Gulong, dia mungkin masih terjebak di bawah tanah sekarang. Kali ini, tidak apa-apa sekarang, dan anehnya dia ditinggalkan di kehampaan 100.000 kaki, dan dia akan jatuh jika dia tidak memperhatikan. Nenekmu, Ye Chen mengutuk diam-diam, dan tidak bisa menahan pandangan ke bawah. Meskipun berada di atas Zeng Yangzong, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Zeng Yangzong di kehampaan 100.000 kaki. Itu hanya awan berkabut. Mungkin itu terlalu tinggi, yang membuatnya sedikit pusing. Saya khawatir ini adalah yang tertinggi yang dia miliki sejak dia lahir. Xian Huo, tunjukkan padaku. Dengan enggan, dia mengorbankan api peri lagi, berharap mengubah api peri menjadi awan. Namun, meskipun Xian Huo memiliki kecerdasan dan spiritualitas dan mengetahui perintah Ye Chen, itu tidak bisa berubah menjadi awan Xian Huo. Tidak heran jika api peri tidak dapat berubah menjadi awan api peri, tetapi ditekan oleh kultivasi Ye Chen,
dan kemampuannya tidak dapat ditampilkan sepenuhnya, dan ini adalah kekosongan 100.000 kaki, dan aturan dalam gelap juga menekannya. Sekarang, hati Ye Chen tenggelam sedikit. Sugeyu, kamu membunuh 1000 pedang, jika kamu tidak kembali untuk menjemputku, aku akan mencekikmu sampai mati jika aku hantu. Ye Chen mengutuk dan tidak berani bergerak, karena takut karena jatuh secara tidak sengaja. Namun, 1/4 jam berlalu, 2/4 jam berlalu, dan 1 jam berlalu, dan lelaki tua Suge tidak kembali. Oh, aku akan pergi. Ye Chen hanya berjongkok di atas awan, menutupi wajahnya dengan tangannya. Pada saat ini, benda berkilau melayang melewati matanya, karena terlalu kecil, jauh lebih tipis dari sehelai rambut. Jika dia tidak memiliki mata Xianlun, akan sangat sulit untuk menemukannya. Kekuatan roh primordial. Mata Ye Chen cepat, dan dia meraih jejak kekuatan roh primordial di tangannya. Halo bos-bosku, di sini gua ada Sling from Heart, sling wanita ya. Ini kulitnya dia mantul banget, cantik, manis, logonya, lambangnya juga cantik banget, terutama di pedangnya. Kita pakai pasti matang ngelirikin kita semua. Oke, bagi yang berminat, linknya saya cantumin di deskripsi ya. Oke bosku, jangan lama-lama lagi, kita gaskan. Let's go! Bab 229. Ini akan diposting. Ye Chen memegangnya erat-erat, takut itu akan hilang jika dia tidak memperhatikan. Bayi yang bisa membuat mata tua Suge hangat, jantung kecilnya berdebar secara alami dengan semangat melompat-lompat. Orang tua, kamu harus memberiku sup bahkan jika kamu makan daging. Ye Chen terkekeh, sudah menebak bahwa kekuatan roh primordial harus tersisa dari Bagua Pan melarikan diri sebelumnya. Tapi kehilangan inilah yang membuat Ye Chen merasa seperti harta karun. Kekuatan roh primordial hanya dapat dimiliki oleh mereka yang memiliki roh primordial. Bahkan jika lelaki tua Suge sudah berada di alam kuasi surga, dia belum memadatkan roh primordial. Bukankah ini harta karun bagi para biksu? Ye Chen merasakan denyutan jiwa ketika dia benar-benar memegang kekuatan roh primordial. Roh primordial adalah bentuk evolusi jiwa, dalam arti tertentu, mereka masih terkait erat. Setelah memegangnya selama 3 menit penuh, Ye Chen membuka tangannya dan melihat kekuatan roh primordial di tangannya dengan mata cerah. Itu hanya kekuatan roh primordial, tanpa kebijaksanaan, seperti daun-daun berguguran yang bergoyang tertiup angin. Ikuti aku mulai sekarang. Ye Chen membuang ranting zaitun, dan kemudian dia tidak lupa membagikan sedikit kekuatan jiwa. Segera, kekuatan roh primordial bergoyang dan terjerat dengan kekuatan jiwa Ye Chen. Ye Chen tidak terburu-buru, dia mengerahkan kekuatan jiwanya, perlahan-lahan menarik kekuatan roh primordial ke dalam tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan menyatu ke dalam jiwanya. Kekuatan roh primordial baru saja bergabung ke dalam jiwanya, dan itu segera mengejutkannya. Energi jiwa yang terkandung dalam kekuatan roh primordial jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh jiwa. Sedikit saja membuatnya merasa bahwa jiwanya disublimasikan. Perlahan, Ye Chen duduk bersila di atas awan, membiarkan kekuatan roh primordial dan jiwanya terus menyatu. Saat ini, sudah tengah malam, tetapi Zheng Yangzong tidak tenang. Khawatir lelaki tua Suge akan menculik Ye Chen di tengah malam, Chu Xuaner datang untuk memeriksa kamar Ye Chen di malam hari dan menemukan bahwa Ye Chen telah menghilang, yang membangunkan Yang Dingtian dan yang lainnya. Semua orang bergegas ke tempat peristirahatan Suge Yu. Lansia, ada apa? Biyu terbangun, dan memandang Yang Dingtian dan yang lainnya dengan sedikit keraguan. Di mana Suge Yu? Pang Dacuan hanya memanggilnya dengan nama depannya. Kakek Suge belum kembali sejak 3 kompetisi besar. Biyu menjawab dengan jujur, karena dia tidak melihat Suge Yu lagi di 3 kompetisi hari ini. Sekarang, hati Yang Dingtian setengah dingin. Mereka yakin bahwa Ye Chen dibawa pergi oleh lelaki tua Suge. Jelas, Yang Dingtian dan yang lainnya yang lain tidak berani mengganggu Sekte Zheng Yang. Siapa yang tahu kemana Suge Yu membawa Ye Chen? Terjebak di dalam bersama Suge Yu adalah hal yang paling tidak masuk akal. Neneknya, aku masih kehilangan pandangan. Pang Dacuan berkata dengan marah. Tak perlu dikatakan, dia tidak melakukan sesuatu yang baik. Setidaknya, Zheng Yangzong belum membuat langkah besar apapun sekarang,
yang membuktikan bahwa mereka masih aman. Yang Dingtian merenung sejenak, masalah ini masih digeledah secara rahasia, jangan ganggu Zeng Yanzong. Petik 2. Kekhawatiran Yang Dingtian dipahami dengan baik oleh semua orang. Akibatnya, di tengah malam, semua orang dibagi menjadi beberapa kelompok dan mencari di berbagai tempat di Zeng Yanzong. Namun, sampai fajar, apalagi bayangan Ye Chen, bahkan nafas Ye Chen aku tidak menyadarinya, apalagi sosok Sugeyu, dan bahkan mau tidak melihatnya untuk sementara waktu. Saat ini, Dongfang Hongxia telah terpantul, dan ada bayangan orang di mana-mana di Zeng Yanzong. Hari baru, final dari 3 kompetisi besar akan dimulai lagi. Kembali ke pavilion Wang Yue, wajah semua orang jelek, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di mana Ye Chen, Si Tunan dan yang lainnya sudah keluar, tapi mereka tidak melihat Ye Chen. Ayo pergi ke venue dulu. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, semua orang tampak agak aneh, sekelompok besar orang masih tidak memperhatikan seorang murid, dan lelaki tua Suge memanfaatkan celah tersebut. Ketika Yang Dingtian memimpin orang ke tempat tersebut, semua orang dari semua pihak memberikan suara mereka tampak terkejut karena mereka tidak melihat Ye Chen. Bagaimana situasinya? Saya tidak akan membiarkan Ye Chen berpartisipasi dalam putaran kompetisi ini. Sang Guan Bo adalah orang pertama yang terkejut. Saya pikir sepertinya begitu. Si Tu Jin menyentuh dagunya, mungkin mereka dan Ye Chen sama-sama tahu bahwa tidak ada peluang untuk menang dalam duel hari ini, jadi mereka memilih untuk tidak membawa Ye Chen, itu dianggap abstain. Petik 2. Dibandingkan dengan mereka, para murid Zeng Yanzong jauh lebih sombong. Kenapa? Takut. Suara ejekan dan penghinaan datang satu demi satu, tanpa ada yang disembunyikan. Tentu saja saya takut, jadi saya tidak berani datang, dan saya datang ke sini seperti kura-kura. Petik 2. Heng Yuezong hanya memiliki kemampuan kecil ini, karena dia tahu dia akan kalah, jadi dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Petik 2. Di antara diskusi, Yang Dingtian dan yang lainnya sudah duduk di kursi mereka. Yang Dingtian, di mana Ye Chen dari Heng Yue? Segera, tawa menyeramkan Cheng Kun datang dari kursi tinggi. Jangan bilang dia sakit atau belum bangun, atau aku akan benar-benar mempercayainya. Petik 2. Kamu harus lebih memperhatikan urusan keluargamu sendiri. Yang Dingtian mendengus dingin. Saudaraku, apakah ada kemungkinan seperti itu? Ye Chen dibawa pergi oleh Zeng Yanzong. Daoxuan di samping mengirim transmisi suara ke Yang Dingtian. Dalam 2 hari terakhir, Ye Chen telah membuat Zeng Yanzong sangat menderita, dan mereka punya cukup alasan untuk menyerang Ye Chen. Petik 2. Yang Dingtian merenung sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak, ini adalah wilayah Zeng Yanzong, dan Cheng Kun tidak dapat melakukannya di wilayahnya sendiri. Meskipun bakat Ye Chen tidak rendah, dia mengalahkan Zeng Yanzong satu demi satu dua murid sejati Yanzong, tetapi dalam pandangan Cheng Kun, Ye Chen pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman bagi Zeng Yanzong. Jangan pikirkan itu, orang tua Sugeyu yang menculik Ye Chen. Pang Dacuan mengutuk, lalu menunjuk ke sisi yang berlawanan. Apakah kamu melihat, Sugeyu tidak datang, entah kemana dia pergi lagi. Petik 2. Ini artinya jika Ye Chen tidak bisa kembali sebelum dimulainya kompetisi, dia akan dianggap abstain. Chu Linger di samping mau tidak mau menyela. Tidak masalah apakah dia bertarung dalam pertempuran ini atau tidak. Chu Xuaner mengerutkan kening dan berkata, yang paling penting adalah di mana dia sekarang dan apakah dia masih aman dan sehat. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk dengan berat. Di sini, Cheng Kun melirik ke arah Heng Yuezong, lalu melirik Biou, dan menemukan bahwa Sugeyu dan Ye Chen tidak ada di sana, dan tidak ada apa-apa di matanya. Tatapan samar melintas, keduanya tidak ada di sini. Petik 2. Terakhir kali seseorang masuk ke area terlarang, itu juga karena mereka berdua tidak ada. Wu Changqing buru-buru berkata, mungkinkah Sugeyu pergi ke daerah terlarang lagi? Petik 2. Cepat, Cheng Kun buru-buru memerintahkan, pergi dan periksa area terlarang. Jika Sugeyu benar-benar menyelinap ke area terlarang, kamu tidak perlu menjaga tanganmu. Jika Ye Chen juga ada di dalamnya, tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Petik 2. Segera, Wu Changqing langsung pergi ke satu sisi. Dengan selusin tetua, dan kemudian banyak tetua mengikuti dari segala arah. Sebanyak lebih dari 40 tetua bergegas menuju satu sisi, menyebabkan penonton tercengang. Bagaimana situasinya? Ada keributan lain di tempat tersebut.
Mungkinkah seseorang telah mencuri ke area terlarang Zeng Yang Zong lagi? Sang Guanbo merenung sejenak, dan kemudian dia tidak lupa untuk melihat ke sisi Biou, dan menemukan bahwa lelaki tua Zuge belum datang, dan dia sepertinya telah melihat beberapa petunjuk. Tidak datang, yang membuat mereka curiga. Si Tu Jin menggosok dagunya, senior tua ini selalu menjadi sasaran penguntit. Dengan pertempuran besar di Zeng Yang Zong, dia harus pergi ke area terlarang untuk memeriksanya lagi. Petik 2, Bab 230. Segera, Wu Changqing kembali dengan sekelompok tetua, dan menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Cheng Kun. Sekarang, Cheng Kun merasa nyaman, area terlarang Sekte Zeng Yang adalah rahasia terbesar mereka, tidak hanya menyegel jiwa naga dari naga kuno Taixu, tetapi juga memiliki urat roh bumi, yang tidak semua orang tahu. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan sangat gugup. Karena dia meninggalkan 9 avatar di urat roh bumi, Wu Changqing pergi untuk memeriksanya sebelumnya. Jika Wu Changqing mengetahui tentang avatarnya, bukankah itu akan merugikan diri sendiri? Untungnya, Taixu Gulong cukup bisa diandalkan. Jauh sebelum Wu Changqing masuk, dia sudah menyembunyikan Ye Chen. Meskipun dia disegel, Wu Changqing dan yang lainnya masih tidak bisa melihat metodenya. Dengan cara ini, setelah memastikan bahwa Zuge Yu tidak berada di area terlarang, Cheng Kun mengedipkan mata pada Wu Changqing. Wu Changqing mengerti, dan melangkah ke atas panggung. Murid sejati yang telah maju ke final, naik ke panggung untuk menggambar. Segera, Jining Xuang, tubuh roh misterius, Hua Yun, murid sejati kedua dari Zeng Yang, dan Han Jun, murid sejati ketiga Zeng Yang, masuk tanpa urutan tertentu di medan perang, tapi Ye Chen adalah satu-satunya yang tidak muncul. Ye Chen dari Heng Yue Zong, apakah ini akan abstain? Wu Changqing melirik Yan Dingtian dan yang lainnya, dagunya terangkat sangat tinggi, dan ada provokasi telanjang di mata dan kata-katanya. Yan Dingtian terdiam, mencoba mengulur waktu untuk Ye Chen dengan tidak menjawab. Namun, Wu Changqing sepertinya tidak ingin memberinya kesempatan ini, jadi dia berkata dengan nada yang aneh, "Yang Daoyou, apa maksudmu dengan tidak berbicara? Apakah kamu abstain? Jika kamu abstain, kamu dapat berbicara. Di dalam hal ini, kita tidak perlu membuang waktu menunggunya." Mengetahui bahwa dia tidak bisa bersembunyi, Yan Ding berkata dengan tenang, "Saya tidak tahu apakah ada preseden untuk menunda lotre di 3 kompetisi ini." Wu Changqing mau tak mau menatap Cheng Kun saat mendengar ini. Cheng Kun tersenyum tipis, "Yan Dingtian, kamu ingin kami menunggu Ye Chen, itu maksudmu?" Petik 2, mengapa bertanya lebih banyak jika kamu tahu? Oke, aku, Zeng Yang Zong, akan memberimu kali ini. Cheng Kun dia berbicara dengan ringan, dan dengan santai memutar jari di ibu jarinya. Dia tidak sabar menunggu Ye Chen datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dibandingkan dengan Ye Chen yang abstain, dia lebih suka Ye Chen dikalahkan di medan perang, sehingga dia dapat memerintahkan murid-muridnya untuk menghapus Ye Chen di medan perang dengan cara yang sah, untuk menghilangkan kebenciannya. Jadi, terima kasih Master Sekte Zeng Yang. Yan Dingtian langsung menutup matanya, menunggu kedatangan Ye Chen. Karena penundaan waktu, tempat tersebut menjadi hening untuk sementara waktu. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, 1/4 jam, 2/4 jam, 3/4 jam. Tapi Ye Chen masih belum muncul, dan bahkan kursi Zuge Yu kosong. Aku bingung, bagaimana anak ini bisa naik ke sana. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin menatap ke atas ke kehampaan setinggi 100.000 kaki. Apakah kamu tidak takut jatuh sampai mati jika kamu terbang begitu tinggi? Tentu saja dia tidak bisa terbang ke Yuanjing sendirian. Fuya juga melihat ke atas, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen berjongkok di sana dalam kehampaan 100.000 kaki melalui lapisan awan dan kabut. Pasti Zuge Yu yang membawanya naik, tapi bagaimana dengan orang-orang Zuge Yu? Berapa artinya membuang seseorang di Yuanjing ke sana? Kenapa aku tidak menjemputnya? Suan Chen mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kalimat. Tidak perlu, kata Dong Huang Taixin dengan santai, dan membuang muka. Pada saat ini, Ye Chen masih berjongkok di sana dalam kehampaan 100.000 kaki, menatap tanpa daya ke suatu arah, yang merupakan arah yang ditinggalkan Zuge Yu. Dia menunggu sepanjang malam, tetapi dia tidak melihat orang itu kembali. Nenekmu, kamu tidak akan dilupakan olehku. Ye Chen mengutuk, memikirkan lelaki tua Zuge. Apakah anak saya sudah pergi, karena saya sangat senang sehingga saya melupakannya. Namun, malam ini, Ye Chen juga banyak berubah.
Yang paling penting adalah jiwanya, yang telah terintegrasi dengan kekuatan roh primordial, dan seluruh jiwa ditutupi dengan lapisan cahaya putih redup, memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun hanya ada jejak kekuatan primordial, jiwanya telah disublimasikan secara kualitatif, terutama karena perasaannya terhadap langit dan bumi. Dia jelas merasa bahwa kadang-kadang dia memiliki perasaan yang sangat aneh, yaitu tubuhnya telah menyatu dengan langit dan bumi. Selain itu, tampaknya dari ketiadaan, ia juga dapat menangkap kekuatan berkabut, misterius, dan sangat kuat. Kekuatan itu seberat gunung, seluas laut, seluas dataran, dan seluas langit berbintang. Dia mengerti bahwa ini adalah kekuatan langit dan bumi yang dibicarakan Chulinger, tetapi dia tidak pernah benar-benar memahami kekuatan misterius dan kuat ini. Sekarang 3 kompetisi besar sudah dimulai. Meskipun Ye Chen menggabungkan sedikit kekuatan Yuan Shen, dia masih menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Benar-benar tidak masuk akal, berapa banyak trik yang ingin saya lakukan dengan Jining Suang. Saya cukup beruntung untuk menang, tapi aku akan dihadiahi ramuan 5 pola. Nima, Zugeyu, kamu adalah seorang pembunuh. Titik. Ye Chen hendak berteriak, sesosok muncul di sampingnya. Kamu masih tahu bagaimana untuk kembali. Ye Chen tiba-tiba berdiri, menatap lelaki tua Zuge dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Tidak mungkin, benda itu berlari sangat cepat, aku mengejarnya sepanjang malam. Orang tua Zuge merentangkan tangannya, tetapi dia masih dalam suasana hati yang baik. Menilai dari postur tubuhnya, dia telah memperoleh kekuatan roh primordial. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh makhluk yang baru saja muncul. Sebentar lagi, dia melompat setinggi 3 kaki dengan seringai dan kutukan. Cepat, bawa aku turun. Ye Chen mengutuk. Apa terburu-buru? Anda tidak bisa mengejar, bahkan jika Anda mengejar, Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Meskipun Zugeyu sedang berbicara, dia masih meraih Ye Chen dengan satu tangan, dan kemudian menukik ke bawah seperti pelangi. Tempat di bawah masih sepi, menunggu dengan membosankan, dan banyak orang tertidur dengan dagu di tangan mereka. Ketika dia bangun menggosok matanya, melihat Ye Chen belum kembali, dia berkata dengan tidak sabar, apakah Ye Chen akan datang, atau tidak? Mari kita mulai. Lakukan ini, tunggu, sampai kapan? Petik 2, mari kita mulai. Bahkan jika dia datang, itu tidak akan mengubah apapun. Sudah 2 jam. Jika kamu ingin datang, kamu akan datang lebih awal. Petik 2, ada suara-suara tidak sabar di sekitar. Cheng Kun tidak bisa membantu tetapi membuka matanya dengan mata tertutup. Melihat bahwa Ye Chen belum kembali, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Bukankah itu menyenangkan jika dia ingin melihat kegagalan Ye Chen dan menjadi cacat? Pertemuan itu diadakan. Di tengah diskusi, Cheng Kun melirik Wu Changqing. Wu Changqing mengerti, dan pergi ke panggung pertempuran lagi, pertama-tama melirik Yang Dingtian dan yang lainnya dengan main-main, dan kemudian berkata, bukannya aku, Zheng Yanzong, tidak memberi Hang Yue kesempatan, semua orang aku juga melihat bahwa Ye Chen yang takut kalah dan tidak berani datang, jadi tidak heran aku Zheng Yanzong, aku. Petik 2, tunggu. Wu Changqing terputus sebelum dia selesai berbicara, dan suara itu datang dari atas. Hah, mendengar kata-kata itu datang dari atas, semua orang mau tidak mau melihat ke atas. Baru kemudian mereka menemukan bahwa ada 2 bayangan hitam dengan cepat melintasi kehampaan, dan itu terus semakin besar di mata semua orang. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Ye Chen dan lelaki tua Zuge. Mengapa mereka turun dari atas? Ada suara-suara tercengang di tempat kejadian. Kamu tidak tahu ini, kalian berdua akan menonton bintang lagi. Petik 2, kamu tidak perlu terbang terlalu tinggi untuk melihat bintang. Dia bahkan tidak merasakan nafas, setidaknya di kehampaan 30.000 kaki, atau bahkan lebih tinggi. Petik 2, bersambung.